Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari kita yang setelah studi atau kerja tinggal di luar negeri dan kembali pulang ke Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video yang kami upload, Anda bisa langsung mendapat notifikasi dari video-video pembicaraan kami. Nah, saya sangat excited dan saya selalu excited sebetulnya dengan podcast ini karena di sini saya melihat potensi yang sangat besar dari para returnees untuk mereka kembali dari luar negeri untuk tinggal di Indonesia. Karena kita tahu juga ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para returnees ketika kembali ke Indonesia. Tetapi saya yakin dan percaya juga pimpinan dan penyertaan Tuhan juga sangat luar biasa kita bisa saksikan. Nah, saya berharap dengan podcast ini kita bisa mendorong mereka yang kembali ke Indonesia untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam berbagai macam bidang, baik itu di gereja maupun juga di dalam organisasi Kristen lainnya. Saya juga berharap dari podcast ini kita bisa mendengar cerita, kesaksian dari mereka yang pulang, dan juga belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat apa yang menjadi kesamaan dengan kita supaya kita bisa menjadi orang-orang Indonesia yang suatu ketika kalau Tuhan memanggil kita pulang kembali ke Indonesia akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, di episode ini saya ada bersama dengan Daniel Juanda yang merupakan alumni dari Australia yang kini tinggal di Jakarta. Dan topik pembicaraan kita pada saat ini ialah bagaimana bertumbuh melalui kelompok kecil ketika kembali ke Indonesia. Pertama-tama saya sapa dulu Daniel. Halo Daniel, apa kabar? Halo, baik, Kopian, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana nih, kira-kira excitement apa nih tinggal di Jakarta nih akhir-akhir ini? Well, di Jakarta, aku nggak spesifiknya nggak di Jakartanya sih, Iya, di Jakarta BSD pinggir, ya. Jakarta pinggir. Jakarta pinggiran, jadi lebih tidak hektik, lebih lumayan santai lah di sini Heeh. dibanding di Jakarta. Pasti tentunya banyak perkembangan juga yang terjadi di Jakarta pinggiran ini ya, ketika kamu pertama kali pulang. Berapa lama yang lalu pulang ke Indonesia dari Australia? Aku pulang 2019 Juli, berarti udah hampir 6 tahun ya. Sebentar lagi 6 tahun nih, nggak berasa. Ya, ya. Ada perkembangan apa di daerah BSD selama kamu pulang, sejak kamu pulang sampai sekarang ini? Wah, kalau di sini kan termasuk kota baru ya, jadi bangunan banyak banget. Ruko terus pokoknya di sini ruko, perumahan, ruko, perumahan. Jadi setiap kali selalu ada construction everywhere lah. Jadi selalu ada, there's always new things gitu. Ya, 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 ya. Dan Daniel juga kembali dengan keluarga ya sekarang ya. Istri satu, betul? Betul, istri satu, Anak berapa? anak cowok dua, yang satu Ya. namanya Desta umur 6 tahun, yang satu lagi Declan umur 2 tahun. Oke, oke. Dan Ya. sekarang bergereja di mana, Daniel? Sekarang lagi bergereja di Salam Kudus, BCA Serpong. Jadi sama kayak Daniel Ong, yang Mm-mm. mungkin di episode yang pertama ya. Iya. Itu di daerah Garing Serpong. Oke, oke. Nah, kita akan bicara mengenai bagaimana bertumbuh di dalam kelompok kecil. Nah, pertama-tama mungkin bisa cerita apakah memang betul pertumbuhan yang kamu alami itu di kelompok kecil, mungkin ketika masih di Australia atau mungkin ketika masih studi di sini di Australia. Kira-kira bisa cerita latar belakang sedikit? Oke, jadi aku pertama kali ini menarik ya, karena aku pertama kali ke Australia itu bukan orang Kristen. Jadi aku sekolah Kristen, tapi juga nggak percaya sama Yesus lah, cuman tahu-tahu aja tentang Kristen. Lalu aku menariknya ikut kelompok kecil sebelum aku jadi orang Kristen. Jadi aku Oh. mencari tahu tentang Yesus, mencari tahu tentang Alkitab, apa sih baca Alkitab itu justru di kelompok kecil gitu. Walaupun udah Hmm. diundang juga ya ke gereja, ikut ke gereja, perhatiin, tapi justru aku merasa banyak belajarnya di kelompok kecil. Karena komunikasi dua arah itu yang penting ya. Aku bisa nanya gitu, ini kenapa bacanya seperti ini? Ini kenapa Yesus seperti ini gitu. Jadi banyak sekali topik-topik diskusi yang bisa dibahas kelompok kecil yang sebenarnya mungkin sangat sulit untuk dibahas ketika hari Minggu gitu. Karena kan hari Minggu biasa dengar ibadah satu arah, lalu ngobrol ya sama teman-teman mungkin nggak bisa sangat dalam karena sebentar-sebentar gitu. Sedangkan kalau pas kelompok kecil, ada topiknya, ada perikopnya, benar-benar bisa tanya spesifik dari situ.
Lagi di Australia kelompok kecilnya berapa orang waktu itu, Daniel? Waktu itu sekitar 6-7 orang ya, 6-7 6-7 orang. orang ya. Mhm. Oke. Dan tentunya selama di kelompok kecil itu bertumbuh dan bisa melihat kebenaran Alkitab, dan apakah menyadari bahwa Kristus adalah juru selamat di kelompok kecil betul-betul gitu? Mhm. Jadi, itu proses ya pasti ya, Ya, aku prosesnya cukup lama, ya, yang setelah aku flashback nih kira-kira waktu itu sebenarnya aku udah makin lama hmm, makin yakin gitu, "Oh ini masuk akal, aku hmm, mengerti kenapa Yesus harus mati di kayu salib, aku mengerti kenapa aku ya, berdosa dan aku butuh Yesus," gitu. ya, Dan jadi kelompok kecil tuh banyak belajar hal itu, hmm, tapi yang susah adalah ketika walaupun aku tahu itu benar, hmm, susah untuk hatiku bilang, "Oke aku mau ikut Kristus." hmm, Karena itu berarti aku harus berubah hidupnya. ya, Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan itu dari kelompok kecil lalu dibantu dengan one to one bersama hmm, teman hmm, yang bisa menyadarkan kalau ya kalau memang ini yang benar ya kamu harus ikuti gitu, jangan hmm, ditolak gitu kan, jangan hmm, deny kalau kalau kamu udah yakin ini benar kenapa kamu nggak berubah gitu. Nah, ya, disitulah ya, baru mungkin step by step ya, akhirnya ya. aku memutuskan untuk mengikuti Kristus. Oke, puji Tuhan. Mhm, Jadi peranan kelompok kecil ini penting sekali di dalam kehidupan atau perjalanan kerohanian kamu tentunya ya. Nah, tentunya sangat. ketika kembali ke Indonesia yang menjadi challenge biasanya dari para returnees ialah gereja Indonesia itu gede-gede begitu loh. Mhm, Jadinya kalau misalnya kembali ke Indonesia hanya mengandalkan gereja boleh dikatakan, tentunya yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kelompok kecil. Pertama-tama ketika kamu kembali ke Indonesia, apakah kamu mengalami hal tersebut, bahwa kamu melihat bahwa oke, kamu perlu untuk mencari kelompok kecil begitu di mhm. dalam kehidupan kerohanian kamu? Silakan. Iya, 100% sih saya, karena, Mmm, pas aku sama istri dan waktu itu ada satu anaknya, pas kita rencana memang balik ke Indonesia, memang kita berpikir, "Oh kita mau terlibat di dalam kelompok kecil." Karena mmm, kita merasa di situlah, banyak orang yang belajar, mmm, banyak orang yang berubah, maksudnya percaya sama Kristus di situ, bahkan orang Kristen sekalipun ya, mungkin yang mmm, dulunya nggak pernah ikut kelompok kecil, lalu ya, ketika mereka ikut, mereka sadar benefit-nya apa aja, lalu mmm, bisa dilihat mereka tuh bertumbuh begitu. Jadi mmm, kita sih sangat mensyukuri yang namanya ada kelompok kecil gitu, di mana kita bisa melihat banyaknya pertumbuhan orang-orang Kristen gitu. Jadi mmm, ketika kita balik memang kita sudah punya mindset, nggak bisa cuman hari Minggu doang ke gereja, kita iya, mau kalau misalnya ada kelompok kecil kita mau join, mmm. kalau nggak ada mungkin kita mikir bagaimana kita bisa start kelompok kecil itu, gitu. Boleh ceritakan kira-kira, bagaimana perjalanannya? Pertama-tama kesulitannya apa cari kelompok Mmm, kecil? Mungkin waktu itu kan pulang kan sudah sebagai keluarga muda ya boleh dikatakan ya. Apakah mhm, mencari kelompok kecil yang mirip, usianya atau mirip life stage-nya mhm. dengan yang lain? Bisa tolong cerita silahkan? Iya, jadi waktu itu ketika kita balik dan join gereja yang sekarang ini, Mmm, kebetulan sudah dimulai ada beberapa kelompok kecil. Jadi kalau nggak salah mmm, ada 3 kelompok kecil berdasarkan daerah tinggal rumah di mana ya. oke, Lalu itu sebenarnya termasuk campuran antara keluarga muda dan, anak kuliahan gitu. mmm, Jadi mmm, undergrad sama young workers lah, undergrad, young mmm, workers sama young families gitu. mmm, mmm, Jadi ketika kita join itu memang sudah terbentuk, mmm, dan waktu itu aku duluan sih sendirian karena waktu itu masih tinggal di Jakarta, masih mmm, nebeng orang tua sambil cari-cari tempat di sini. Jadi waktu itu mmm, aku sendiri kebetulan, mmm, sebelum mmm, karena Chopin jagain anak Desta mmm, waktu itu masih kecil, mmm, jadi aku pergi sendiri gitu. Jadi aku, join kelompok itu kira-kira ada 7 orang atau 8 orang seperti itu ya. mmm, Mmm, iya, jadi sudah mulai terbentuk lah, itu benar-benar baru terbentuk gitu. mmm, Dan kita bisa melihat bagaimana kayak ada perubahan dari yang sebelumnya aku diceritain yang sebelumnya tuh banyak tentang sharing ya, sharing mhm, kehidupan, nyanyi-nyanyi, dan mmm. nggak ada pembahasan firmannya, berubah menjadi, "Oh, kita ada nih bahan kelompok kecilnya untuk minggu ini, Mmm, dari ayat mmm, segini atau dari, mmm, kitab mana," gitu. Jadi mmm, sudah mulai terbentuk walaupun mungkin orang masih belum terbiasa ya, karena kok mmm. tiba-tiba jadi serius banget nih belajar Alkitab gitu. Jadi masih dalam fase-fase penyesuaian lah. Iya, iya, iya.
Jadi kelompok kecil yang pertama kali kamu temukan itu adalah kelompok kecil yang campur pertama-tama Hmm. usianya ya, dan juga life stage-nya campur ya. Apakah itu membantu atau itu menyulitkan begitu loh buat kamu ketika life stage-nya itu beda-beda, ada yang single, ada yang udah married, ada yang punya anak, ada Hmm. yang nggak punya anak. Gimana kira-kira? Iya, ini menarik sih karena Hmm. iya dan tidak. Hmm. Jadi menyulitkannya obviously Ya, karena ya. ketika kita membahas tentang misalnya bagaimana firman Tuhan ini berhubungan dengan apa yang kita alami, kadang Hmm. yang keluarga ngomongnya tentang keluarga, kadang yang anak kuliahan ngomongnya tentang ujian, yang yang workers tuh ngomongnya soal kerjaan dan teman Ya, kerja gitu. Jadi kayak ya. ada perbedaan di situ ya. Walaupun Hmm. sebenarnya sih aku merasa tetap ada yang bisa kita pelajari dari satu sama lain gitu. Jadi Hmm. yang Hmm. khususnya mungkin yang muda-muda ya bisa melihat bagaimana firman Ya. Tuhan itu membentuk sebuah keluarga atau membentuk bagaimana kita bekerja di lapangan kerja gitu. Jadi Hmm. iya dan tidak sih sebenarnya ya. Hmm. Jadi Hmm. ada Hmm. mixed bag lah di situ. Hmm. Jadi kalau misalnya ada seorang misalnya yang single gitu ya, kembali ke Indonesia dari studi di luar negeri, kamu akan menyarankan untuk pergi ke kelompok yang mix seperti ini atau lebih baik ke kelompok yang sama usianya atau sama life stage-nya? Pertanyaan bagus sih, pertanyaan bagus. Iya, iya. Kayaknya kalau aku personally would recommend join mungkin Hmm. antara yang worker sama yang family. Jadi Hmm. nggak terlalu jauh gitu rentan usianya. Hmm. Hmm. Mungkin kalau untuk anak kuliahan Iya, probably better di agak pisahin ya. Jadi karena iya. mereka pembahasannya masih sangat berbeda gitu. Tapi untuk Hmm. yang workers dan yang family, aku Hmm. rasa sih bisa banyak belajar dari satu sama lain gitu. Hmm. Hmm. Jadi aku rekomend kalau bisa ya it's okay. Kalau memang ada yang untuk single workers doang ya it's fine. Tapi kalau Iya. misalnya ada yang family, I think it will be good juga. Iya, iya, iya. Dan saya yakin mungkin karena life stage-nya mirip-mirip begitu ya, dan juga usianya mirip, jadi mungkin masih bisa connect di situ ya. Nah, tadi kamu cerita kalau misalnya kamu menemukan kelompok kecil yang mungkin kurang yang tidak membaca Alkitab atau mungkin yang tidak membahas Alkitab, pada akhirnya menjadi membahas Alkitab. Kira-kira bisa cerita perjalanan itu dari bagaimana membuat orang-orang menjadi yakin kalau misalnya kita harus baca Alkitab di kelompok kecil begitu, dan juga gimana caranya supaya orang-orang bisa on board gitu, kira-kira ada bisa cerita pengalaman itu? Mhm. Mmm, ini menurutku hal yang sangat menarik ketika kita Ya, balik ke Indonesia dan, ya, mulai kelompok kecil membaca Alkitab. ya. Mmm, Memang ada ketakutan kayak bagaimana kalau orang-orang nggak tertarik gitu, bagaimana Hmm. kalau orang-orang kayak bosen, emang cuma maunya sharing gitu. Mhm. Tetapi malah yang saya temukan pribadi sangat berbeda gitu. Ya. Ketika kita membaca Alkitab, ternyata memang banyak orang-orang yang haus untuk mengerti Alkitab begitu. Jadi Hmm. ketika dibaca, dijelaskan dengan baik dan benar dan prosesnya step by step ya. Jadi Hmm. secara logis lah dari awal sampai akhir, Hmm. ternyata banyak yang, oh ternyata seperti itu tuh. Aku selama ini jadi orang Kristen, aku nggak ngerti ternyata artinya seperti itu. Hmm. Jadi justru malah antusiasnya sangat tinggi begitu ketika Hmm. mulai membaca firman. Hmm. Karena ada kehausan-kehausan itu yang mungkin selama ini tidak terpenuhi ya. Hmm. Dan Hmm. kayak mungkin contohnya seperti orang yang udah dari awal udah haus, sampai Hmm. udah nggak inget lagi kalau haus gitu. Nah begitu dikasih air, langsung Hmm. kayak oh seger gitu. Nah mungkin Hmm. seperti itu ya ilustrasinya banyak banget yang sebenarnya antusias dan merasa oh ternyata Hmm. seperti ini tuh. Wah Hmm. aku tahu pengen juga orang lain untuk merasakan hal yang sama begitu. Ya, 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 ya. Ada cerita pengalaman yang lebih spesifik lagi dalam arti mungkin ada orang yang kamu sengaja Hmm. bagikan firman dan pada waktu itu dia baru melihat sungguh-sungguh gitu loh, kira-kira Hmm. kebenaran firman dan perubahan apa yang terjadi di dalam Hmm. kehidupan orang itu atau di dalam kehidupan kalian berdua. Mungkin bisa cerita sedikit? Ya, aku kepikiran ada satu Ya. teman, Hmm. dia waktu itu masih kayaknya baru lulus kuliah deh, Ya. tapi memang, dia latar belakangnya background-nya orang Kristen, Hmm. papanya hamba Tuhan, Hmm. di daerah Jawa Tengah situ, Hmm. lalu dia ke sini tuh memang untuk kuliah, Hmm. dan bekerja. Hmm. Mmm, jadi waktu itu kita akhirnya join ke satu kelompok kecil, Hmm. lalu dia itu ketika kita mulai membaca firman Tuhan, dia Hmm. mulai menyadari, "Oh ternyata seperti ini toh yang selama ini aku
tumbuh besar Hmm. menjadi orang Kristen, ternyata aku banyak hal-hal yang aku nggak tahu begitu. Hmm. Lalu ketika ya dia sharing gitu ya, dan kelihatan dari mukanya, dari Hmm. kehidupannya banyak sekali yang berubah gitu, karena dia sangat Hmm. yakin ternyata dia bisa membaca firman Tuhan sendiri Ya. tanpa perlu dijelasin sama hamba Tuhan, Hmm. dan sampai sekarang pun dia tetap rajin ikut kelompok kecil, bahkan dia jadi leader kelompok kecil. Jadi dia Hmm. ikut training bagaimana memimpin kelompok kecil, Hmm. dan dia berencana untuk sekarang udah menikah, tapi Hmm. berencana untuk mengambil kuliah teologi untuk Hmm. kedepannya menjadi hamba Tuhan juga gitu. Jadi Hmm. bisa melihat perubahan bagaimana mungkin dia ada pengalaman-pengalaman yang kurang Ya. mengenakan ketika Ya. kecil, Hmm. berada sebagai papanya hamba Tuhan, lalu Hmm. Hmm. besar sebagai orang Kristen, tapi dia Hmm. tiba-tiba bisa kelihatan shift gitu, kayak dari Hmm. seseorang yang kayak, aduh ya udahlah yang penting gue jadi orang Kristen, aman gitu Hmm. kerja. Hmm. Hmm. Jadi benar-benar seseorang yang semangat banget untuk membagikan apa yang udah dia pelajari ini ke orang-orang lain gitu. Ya, ya, ya. Mm, Oh, syukur, puji Tuhan, ada Iya. semacam contoh yang konkret begitu ya Mm, mengenai mm, perubahan-perubahan tersebut. Tentunya ketika para alumni atau returnees kembali ke Indonesia, nggak gambarannya belum tentu ideal seperti di gereja kamu gitu ya, di mana ada kelompok kecilnya atau mungkin sudah ada strukturnya. Ada begitu banyak alumni atau returnees yang kembali ke Indonesia dan gerejanya nggak punya kelompok kecil dan mm, tidak ada tempat di mana dia bisa bertumbuh gitu kira-kira. Apakah ada mm, saran nggak dari kamu buat mereka ketika mereka menghadapi hal tersebut? Apalagi ini mm, masih cultural shock begitu ya, kembali mm, dari mm, dari luar negeri, mm, ternyata di gerejanya dia cari-cari kelompok kecil nggak ketemu gitu ada mm, kelompok kecil. Kira-kira ada saran gimana gimana atau apa yang harus mm. dia lakukan? Ya ini sebenarnya masalah yang cukup sulit ya, karena memang saya rasa juga ada opini bahwa Iya. mungkin kelompok kecil itu harus dipimpin oleh hamba Tuhan atau orang-orang Hmm. yang memang sudah punya akreditasi untuk mengajar seperti itu. Jadi Hmm. memang agak sulit kalau masih ada mindset seperti itu, Hmm. karena ya kita tahu Hmm. hamba Tuhan di gereja Indonesia terbatas begitu. Mereka sudah sangat Hmm. mengajarkan sangat banyak hal. Iya. Jadi kalau misalnya punya mindset seperti itu dan masih ingin hamba Tuhan memimpin kelompok kecil akan agak sulit gitu. Hmm. Hmm. Kalau saran saya sebenarnya, Hmm. mungkin sebagai returnees atau alumni dari Hmm. luar negeri, pertama kita harus ini ya, humble karena Hmm. kita nggak bisa datang ke suatu gereja, mungkin baru seminggu, 2 Hmm. minggu, sebulan, 2 bulan langsung kayak, "Oh aku Hmm. mau buat perubahan ini, perubahan itu," Iya. gitu. Iya. Nggak bisa Iya. juga ya, kita harus Hmm. kenalan dulu sama orang-orangnya, mengerti dulu kenapa, apa aja sih Hmm. ada pelayanan apa aja di gerejanya, Hmm. mengapa ada pelayanan seperti itu. Jadi ya bonding dulu lah, berbaur dulu bersama. Hmm. Kalau kita itu sebenarnya, oh aku mau join gereja ini gitu, kita ada satu keluarga begitu. Iya. Lalu Iya. mungkin setelah memang sudah ada relasi yang terbangun, Hmm. um, ada baiknya mungkin mulai dari Hmm. ajaklah 1-2 orang untuk baca Alkitab Hmm. bersama, 2-3 orang untuk ajak baca Alkitab bersama-sama begitu. Mungkin jadi Hmm. nggak ada strukturnya ya, bukan kayak Hmm. kita nggak bilang ini kelompok kecil begitu. Iya. Tapi esensinya tetap sama, Hmm. Hmm. berkumpul membaca Alkitab di sebuah kelompok kecil begitu. Um, jadi Iya. mungkin secara organik dulu seperti itu, Hmm. lalu bisa lah mulai ngobrol dengan hamba Tuhan. Aku ini nih tertarik untuk memulai kelompok kecil gitu. Bisa Iya. nggak ya kita Hmm. difasilitasi oleh gereja? Apakah ada Hmm. pelatihan-pelatihan yang bisa saya Hmm. ikuti atau ada bahan-bahan kelompok Hmm. kecil yang bisa saya ajak? Jadi mulai ngobrol dengan kepemimpinan gereja. Apakah Hmm. ini suatu hal yang sejalan dengan apa yang gereja mau gitu? Dan Hmm. mungkin hard work-nya adalah Hmm. kita harus siap untuk yang menjalaninya begitu. Karena kan Hmm. bayangkan kita datang ke gereja mungkin yang orang-orangnya tidak Iya. pernah ikut kelompok kecil, sedangkan kita sudah pernah. Hmm. Jadi Hmm. apa yang kita harus lakukan ya kita harus memimpin Hmm. kelompok kecil ya begitu. Jadi kita nggak Hmm. nggak bisa hanya pasif untuk kayak oh ada nggak ya Hmm. kalau ada baru aku mau ikut gitu. Kayaknya agak Iya. agak sulit ya. Karena kita Iya. harus jadi aktif, kita yang memulai. Iya. Walaupun mungkin kita merasa aduh kayaknya aku nggak bisa nih. Tapi Hmm. percayalah Hmm. mulai dari kecil-kecil dulu gitu. Hmm. Suatu hal yang Hmm. organik, Iya. dan itu akan berkembang gitu. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan itu akan berkembang dan orang bisa melihat Hmm. bagaimana impact-nya ya ke sebuah Hmm. gereja dan Hmm. orang ujungnya bakal mendukung dan mau join juga gitu.
Jadi aku encourage untuk ya take action dari diri sendiri untuk aktif. Mungkin mulailah sebuah kelompok kecil gitu di gereja. Iya. Kalau misalnya memangnya kembali ke gereja, misalnya bersama-sama atau satu kelompok 5-6 orang misalnya dari luar negeri, dari tempat yang sama, dari kota yang sama, apakah oke untuk kita mulai kelompok kecil di antara para returnees? Ada saran nggak menurut kamu? Itu menarik karena Iya, dilemanya adalah kita juga nggak mau dicap sebagai kelompok eksklusif ya. Kayak eksklusif ya. Betul, betul, 5 betul. 6 datang Heeh. tapi mereka kita lakuin hal kita sendiri gitu. Iya, betul, Tidak betul. masalah sebenarnya kalau memang dalam ranah pertemanan ya. Oh, memang gini kita temenan, kita Mhm, melakukan sesuatu yang di luar dari mhm, acara gereja begitu. mhm. Kegiatan gereja itu tidak Iya, apa-apa. Cuman iya. kita harus hati-hati juga, kita nggak mau dicap sebagai kelompok eksklusif yang ini mah misalnya contoh ini mah tim Aussie gitu, tim Aussie Iya, sendirilah gitu, mereka terserah iya, mau ngapain gitu. Kita nggak iya, mau seperti itu, kita mau berbaur ya. iya, Jadi kalau iya. memang mau start kelompok kecil pun misalnya kita 5-6 orang, Mmm, mungkin dibagi jadi 2 mmm, grup atau 3 grup gitu. Jadi berdua-berdua atau bertiga-bertiga, carilah mhm, orang-orang lain yang mau. Jangan sampai mhm, kita-kita doang nih. Karena mhm, ketika kita-kita doang yang kelompok kecil, mhm. orang juga takut masuk. Oh, ini kan mereka emang grup mereka. Kita Iya, nggak tahu iya, apa-apa, masih kita masuk gimana gitu. Jadi betul. cobalah dimulai dari yang berdua bertiga gitu. Jangan rame-rame langsung Iya. kumpul. Thank you buat tipsnya. Tentunya, banyak yang bingung ya kalau misalnya kita bilang, "Oh, baca Alkitab," begitu. Banyak juga yang, bingung mulainya dari mana begitu ya. Kalau misalnya saya baca Alkitab dengan seseorang yang lain, atau dengan 2 orang lain, atau 3 orang lain, yang mana yang harus saya baca, mulai dari mana? Ada saran nggak dari kamu kira-kira kalau misalnya ada yang bingung mau mulai dari mana, kira-kira baca bagian mana dari Alkitab? Hmm, sebenarnya kalau saran saya sih bisa dimulai dari Injil ya. Jadi misalnya Ya, Injil Markus gitu. Karena hmm, Injil itu kan sifatnya cerita. Jadi ya, sebenarnya lumayan mudah untuk diikuti. ya, Walaupun mungkin ada detail-detail yang kita harus lebih perhatiin gitu ya, atau hmm, membingungkan. Kenapa hmm, Yesus ngomongnya seperti ini? hmm, Bagaimana ini berhubungan dengan perjanjian lama? Mungkin kita nggak usah terlalu dalam sampai situ, tapi kita mengerti dulu nih, ya, apa sih perjalanan hidup Yesus tuh? Apa sih ya, sebenarnya yang dilakukan secara garis besar ya? Menurut saya hmm, secara garis besar itu juga juga penting gitu untuk mengetahui hmm, itu. Itu hmm, satu, mungkin bisa baca hmm, Injil dulu atau surat-surat Paulus juga sebenarnya hmm, lumayan apa ya? hmm, Karena itu lumayan perintah kan. ya, Lakukanlah ini, kasihilah ini. Jadi itu benar-benar kita bisa langsung relate ke kita gitu, kehidupan kita apa yang betul, kita harus lakukan gitu. betul, Um, iya, kalau menurutku sih sebenarnya hmm, uh, it's okay, walaupun kita hmm, mungkin nggak punya training yang full, yang kita bisa hmm, mengerti Alkitab luar dan dalam gitu. hmm, hmm, Kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya cukup obvious gitu ya, hmm, ketika dibaca bersama-sama dan benar-benar direnungi gitu. ya, Kalau ya, misal ada yang membingungkan, nah itulah saatnya. Mungkin hmm, dicatat, lalu hmm, tanyalah hamba Tuhan, ini hmm, maksudnya apa yang ini ya gitu. Jadi hmm, nggak mesti kita menjawab semuanya di satu ketika waktu kelompok kecil gitu. Bisa dicatat, ya, bisa dicari tahu, banyak ya. sekali resource yang bisa membantu gitu. Iya, baik. Wow, saya yakin dan percaya ini tips-tips yang juga akan membantu bagi teman-teman yang kembali. Kalau misalnya membaca buku berkualitas boleh nggak? Oh, Jadi misalnya bo punya buku Kristen yang berkualitas begitu ya, dan memang baik untuk dibaca bersama-sama di dalam kelompok kecil, ada komentar? boleh banget sebenarnya sih itu, boleh Hmm, banget untuk baca, apa, buku-buku yang baik ya di kelompok kecil. hmm, Mungkin, yang kendalanya adalah, hmm, budaya membaca di Indonesia agak kurang ya, dan jadi sebenarnya ketika kita pernah nih, satu term gitu untuk kelompok ya, kecil baca buku gitu, silahkan ya, pilih buku apapun, ada ya, rekomendasi, kita hmm, baca buku. hmm, Yang kesulitannya adalah bahasa Indonesia ketika hmm, ditulis secara baku dan hmm, kita baca tuh banyak yang kurang ngerti sebenarnya gitu. ya, Jadi ya, ada kesulitan juga dalam membaca begitu ya. hmm, hmm, Mmm, jadi kalau menurut aku sih mungkin better mulai dari, Alkitab aja langsung begitu. ya, ya, Mmm, kalau mau ada bantuan bisa mulai dari apa, renungan gitu ya. Misalnya yang renungan apa gitu, misalnya contoh, mmm, ada apa tuh namanya yang 6 apa ya, 6 poin untuk ya,
dasar iman kekristenan gitu misalnya. Jadi Oke, yep. it's okay untuk ikutin buku-buku guide seperti itu ya, yang sebenarnya tetap merujuk ke ayat Alkitab begitu. Itu akan membantu untuk pertanyaan-pertanyaan akan membantu untuk kita berpikir tentang ayat itu gitu. Iya. Ya, dan secara struktural kita mengikuti itu, tetapi kita tetap melihat bagian daripada firman Tuhan yang di-refer atau yang dicatat dari bagian-bagian tersebut ya. Wow, Betul. Ini nggak gampang nih, gimana caranya kita bisa plug in di dalam kelompok kecil di Indonesia, apalagi tantangannya sebetulnya ialah ketika kembali ke Indonesia rata-rata gerejanya besar-besar dan sulit sekali kadang-kadang banyak orang yang lost begitu ya kembali dari luar negeri ke Indonesia dan pada akhirnya bingung dan karena begitu bingung tidak ada informasi yang jelas pada akhirnya justru tidak ikut kelompok kecil. Buat orang-orang yang seperti ini ada saran dari kamu, tentunya kamu ingin mempromosikan kelompok kecil di sini, tetapi nggak apa-apa, silakan. Ada saran buat orang-orang yang sedang bingung atau sedang shock karena mungkin jumlah yang begitu besar di gereja-gereja Indonesia, silakan. Iya, itu sebenarnya tantangan besar karena ketika di hari Minggu mungkin selesai ibadah itu udah hektik gitu ya. Wah, semua udah mau pulang, udah padat gitu ya. Jadi mau ngomong sama orang aja nggak bisa, harus langsung ke mobil atau langsung ke kemana gitu langsung ibadah. Kalau tips dari aku sih mungkin cobalah kenalan bersama ke 1, 2 orang, 3 orang gitu. Jadi kalau a few people ya. Kenalan gitu, jadi kenalan dan mungkin depannya mungkin cari lagi, kenalan lagi dengan orang yang sama gitu, bangunlah relasi, ada pertemanan di situ, di sebuah gereja, bukan yang langsung pulang ya, jadi secara intensional cari orang nih, kira-kira yang mana yang mau kenalan gitu ya, carilah, ngobrol lah gitu, mungkin aneh ya untuk orang itu, tapi tenang aja, nanti juga biasa, jadi kenalan dengan beberapa orang, barulah mulai dari situ ajakin mau nggak untuk baca Alkitab bersama gitu. Jadi prosesnya memang perkenalan dulu, baru ngajak untuk buat kelompok kecil begitu. Baik. Dan biarlah kiranya itu terjadi secara organik seperti yang tadi kamu katakan ya, dan dari hal-hal yang sangat informal terlebih dahulu, kemudian baru nanti masuk ke dalam hal-hal yang lebih bertujuan begitu, apakah itu membaca firman dan lainnya. Wow, terima kasih banyak nih Daniel. Ada saran terakhir Daniel buat para returnees, para alumni khususnya di dalam bagaimana mendorong para returnees ini untuk masuk ke dalam small group, ada saran atau ada tips lainnya, silakan. Iya, mungkin kalau dari aku emang takut ya untuk pulang ke Indonesia, mengetahui bagaimana gereja-gereja di Indonesia itu besar-besar dan seperti apa sih mungkin kita kecilnya dulu di gereja asal, begitu kita ke luar negeri kita melihat benar-benar berbeda, lalu mau balik lagi tuh rasanya takut gitu, gimana nanti aku nggak bisa bergereja begitu. Mungkin sebuah pelajaran dari ini, kita lagi kelompok kecil lagi belajar Mazmur, dan Mazmur 23 ya, yang Tuhan adalah gembalaku, dia tidak pernah meninggalkan aku, bahkan di jalan yang kelam pun dia tetap menuntun gitu. Jadi ingatlah kalau di masa-masa sulit pun Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Lalu aku merasa kita banyak ketakutan sebenarnya yang belum tentu jadi realita juga sih. Seperti misalnya ketakutan aku soal kelompok kecil ya, gimana nanti kalau orang-orangnya males ikut gitu. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang haus akan firman Tuhan gitu. Dan itu jadi sangat sebuah sukacita gitu ketika kita melihat orang itu berubah, bertumbuh, dan kita bertumbuh bersama-sama gitu. Jadi mungkin aku mau encourage untuk semuanya untuk pertama, takut itu wajar, tapi it's okay. Tetap beriman kepada Tuhan kalau Tuhan tetap bersama kita. Tapi kedua juga nggak usah terlalu takut gitu, karena firman Tuhan berkuasa mengubah orang, dan domba-dombanya itu mendengar suaranya gitu. Jadi ketika dilakukan, mungkin akan terkejut bagaimana sebenarnya orang-orang itu sangat haus akan firman Tuhan, even di sini ya, di Indonesia gitu. Baik.
terima kasih banyak nih buat encouragement-nya, dan saya yakin dan percaya pembicaraan kita boleh mendorong teman-teman yang kembali ke Indonesia untuk boleh memikirkan bagaimana bisa involve, bagaimana bisa bertumbuh di dalam kelompok kecil, dan boleh terus mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya dan juga boleh bertumbuh dan melayani Tuhan Yesus. Makasih banyak Daniel buat waktunya. Bisa tolong tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan buat para returnees supaya mereka bisa menemukan kelompok kecil yang tepat dan boleh bertumbuh di dalam kelompok kecil. Makasih. Thank you juga Kopian. Yuk kita sama-sama Ya. berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah gembala yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan domba-dombamu. Kami bersyukur ya Bapak bisa mempunyai satu keluarga dalam Kristus di dalam gerejamu. Kami berdoa ya Bapak kiranya untuk para returnees, alumni yang mungkin punya ketakutan untuk kembali ke gereja di Indonesia. Kami yakin ya Bapak bahwa gereja-gereja di Indonesia adalah gerejamu juga. Domba-dombamu yang haus akan firman-Mu. Kami berdoa Bapak kiranya para readers ini bisa mendapatkan gereja yang baik, tempat kelompok kecil di mana mereka bisa bertumbuh bersama, belajar bersama. Kami rindu ya Bapak, firman-Mu lewat kelompok kecil bisa terus dibagikan dan dihidupi oleh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Amin.